Halo, selamat pagi anak-anak. Ketemu lagi dengan ya. Hari ini kita akan belajar tentang bangun ruang. Kompetensi dasar yang akan kita capai pada pembelajaran kali ini adalah yang pertama, kalian bisa membandingkan prisma, tabung, limas, kerucut, dan bola. Ya. Yang kedua, menjelaskan bangun ruang yang merupakan gabungan dari beberapa bangun ruang serta luas permukaan dan volumenya. Terus yang ketiga, mengidentifikasi prisma, tabung, limas, kerucut, dan bola. Yang terakhir, kalian bisa mengidentifikasi bangun ruang yang merupakan gabungan dari beberapa bangun ruang serta luas permukaan dan volumenya. Lanjut. Nah, ini Bapak ada beberapa contoh gambar bangun ruang yang ada di sekitar kalian. Ya, nanti tugas kalian adalah menuliskan nama-nama dari contoh bangun ruang yang Bapak berikan di sini ya. Ada nomor 1, ini apa? Nomor 2, ini gambar apa? Contoh nomor 1 itu gambar kardus, Pak. Ya, nanti ditulis, ini ada 10 gambar ya. Kamu kirim jawabannya melalui WhatsApp dan kirim ke jalur pribadi ke nomor Bapak nanti ya. Ada 10 gambar. Itu gambar apa saja. Nah, ini adalah contoh-contoh bangun ruang yang ada di sekitar kita ya. Nanti dikirim setelah pembelajaran ini selesai ya. Kamu tulis di kertas nomor 1 sampai dengan 10 lalu dikirim ke WhatsApp Bapak. Lanjut. Pengertian bangun ruang atau geometric shape, ini bahasa Inggrisnya geometric shape, ini bangun ruang 3 dimensi. Bangun ruang adalah bentuk bangun di ruang 3 dimensi yang dapat diukur bagian-bagiannya pada koordinat kartesio sumbu X, Y, dan Z. Secara sederhana, bangun ruang merupakan objek yang diukur berdasarkan 3 parameter, yaitu ya, bangun ruang itu memiliki panjang, lebar, dan tinggi. Keberadaannya di ruang ini menyebabkan bangun ruang memiliki volume. Ya. Bangun ruang itu karena memiliki panjang, lebar, dan tinggi, dia memiliki volume dan juga memiliki luas permukaan. Volume bangun ruang adalah banyaknya isi ruang yang digunakan oleh suatu bangun. Satuannya itu nanti bisa liter. Ya, kalau 1 liter itu sama dengan 1 desimeter kubik. Ya, 1 liter itu sama dengan 1 desimeter kubik. 1 liter ini sama dengan 1 desimeter kubik. Bisa mililiter, bisa meter kubik ya. Nah, ini desimeter, sentimeter lah. 1 desimeter ini itu sama dengan 1 liter, 1 L. Luas permukaan bangun ruang ya, karena bangun ruang ini contohnya ini, dia memiliki luas permukaan ya. Ini sisi yang luarnya ini namanya luas permukaannya. Ya, kalau kubus ini permukaannya ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sisinya ada 6. Ya, sisi permukaannya ada 6 sisi. Ya, kalau kubus. Luas permukaan bangun ruang adalah total seluruh luas yang menutupi isi suatu bangun ruang. Luas permukaan bangun ruang ditentukan oleh jaring-jaringnya. Ya, nanti contoh jaring-jaringnya akan Bapak kasih contoh ya. Satuannya untuk luas yaitu adalah
meter persegi, sentimeter persegi, bisa are, bisa hektar, bisa meter kuadrat ini meter persegi. Ada jaring-jaring bangun ruang adalah bentuk dua dimensi yang dapat dilipat sehingga membentuk bangun tiga dimensi. Ya, contohnya seperti ini. Ini adalah jaring-jaring dari apa? Kubus. Ini nanti kalau dilipat-lipat bisa membentuk kubus. Ini dilipat seperti ini bisa membentuk kubus ya, seperti ini. Ya. Kita langsung saja. Ada beberapa contoh bangun ruang di sini. Yang pertama ada kubus, terus balok, ada tabung, ada kerucut, ada limas segitiga. Limas segitiga itu berarti alasnya bentuknya segitiga. Limas segi empat. Kalau alasnya ini bentuknya segi empat. Kalau segitiga ini alasnya bentuknya segi tiga. Ada bola, ada prisma ya. Isinya dicontohkan adalah prisma segi 5 karena ada alasnya itu ada 5 siji, 1 2 3 4 5. Ini nanti kita akan membahas satu bahasan dulu yaitu tentang kubus. Lanjut. Kubus ya, ini contoh gambar kubus. Dia memiliki sisi rusuk, biasanya disimbolkan dengan S. Ya, definisinya adalah bangun ruang tiga dimensi yang tersusun dari 6 bidang datar. Ada 6 ya di sini. Nah, 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Ini adalah contoh jaring-jaring kubusnya. Ini jaring-jaring kubus. Ada apa-apa cuma itu jaring-jaring kubusnya. Ada lagi yang lain. Ya, seperti ini. Ini adalah contoh jaring-jaring kubus. Nah, nanti tugas kalian yang kedua, tadi tugas yang pertama ada 10 soal tadi. Tugas yang kedua kalian buat jaring-jaring kubus. Jaring-jaring kubus, lalu setelah itu kamu buat jaring-jaring seperti ini ya, kamu gambar lalu kamu potong. Nanti jaring-jaringnya kamu foto sebelum menjadi kubus dan setelah kamu rangkai jadi kubus ya. Terus kamu lipat sehingga terbentuk kubus. Nanti bisa kamu lem atau pakai selotip seperti ini. Ini tugas praktek kalian ya. Ini nanti fotonya kamu kirim via WhatsApp ke nomor Bapak. Ini nanti bisa kamu lem pakai selotip biar tidak lepas ya. Ada tamu dari mana ini tidak tahu. Kita lanjut saja. Ini tugas yang kedua ya, dikirim lewat WA. Buat jaring-jaring kubus, difoto sebelum dan setelah kamu rekatkan. Hari ini nanti dikirim. Nah, lanjut. Rumus volume dan luas permukaan kubus ya. Rumusnya adalah volume V itu adalah sisi dikali sisi dikali sisi. Jadi ini ya, sisi kubus itu adalah yang ini. Ini sisinya berapa panjangnya kali sisi ini ya, sisi ini kali sisi ini ya, itu adalah volume kubus ya. Sisi kali sisi atau sisi pangkat 3
Kalau luas permukaannya ya, karena bidangnya ini ada 6 kubus itu ya, 1 2 3 4 5 6, berarti 6 dikali sisi ya. Kalau permukaan ini sisinya hanya kuadrat atau 2, jangan lupa. Tuh rumusnya ya. Ini langsung ke contoh soalnya saja biar cepat. Contoh soal yang pertama, sebuah kubus memiliki panjang rusuk 5 cm. Jadi rusuknya ini 5 cm. Berapa volumenya? Ya. Rumusnya itu adalah S sisi atau rusuk kali rusuk kali rusuk. Berarti 5 pangkat 3. Hasilnya adalah 125 cm kubik. Itu rumusnya. Sama. Penyelesaiannya seperti itu. Contoh soal yang kedua, panjang semua rusuk kubus adalah 240 desimeter. Hitunglah volume kubus dalam sentimeter. Ingat di sini dari desi dirubah menjadi senti, harus kalian rubah dulu. Untuk menjawab soal seperti ini harus dikonversi dulu dari 240 desimeter dijadikan senti. Kalau dari desi ke senti itu turun berapa? Desi senti turun 1 tangga, berarti ini 240 dikali 10 karena turun 1 hasilnya 2400, mulai tambah sitok. Nah, jadi volumenya ya tinggal 2400 dipangkatkan 3 atau berapa ini? 13 miliar 824 juta centimeter kubik. Contoh soal yang kedua. Sampai di sini ada yang ditanyakan? Ya, nanti kalau ada pertanyaan bisa lewat WA. Oke. Yang kedua, diketahui luas permukaan sebuah kotak berbentuk kubus adalah 96 cm persegi. Hitunglah volume kotak tersebut. Piye caranya? Luas permukaan sebuah kotak dari kubus adalah 96 cm. Nah, jadi luas 96 itu adalah luas semua ya. Dari bidang ini dan ini ya, ada 6 bidang, ini totalnya adalah 96 cm persegi. Jadi kalau mencari berapa ini volume, kalian harus cari dulu berapa panjang rusuknya atau sisinya. Ini sisi kubusnya ini ada berapa, rusuk kubusnya S nya, sisi rusuk kubusnya ini ada berapa, panjangnya berapa. Caranya ya, karena luas tadi rumusnya L sama dengan 6S, karena ini tadi rumusnya L sama dengan 6S, maka untuk mencari S nya berarti kalian adalah rumusnya akar L dibagi 6, karena ini 6 lek pindah hari ini jadi bagi ya, kuadrat ini lek dipindah ning kini jadi ini akar ya. Ketemu S nya 4. Nah, kalau sudah ketemu sisinya, maka volume kubusnya bisa kita cari, yaitu tinggal kita kalikan 4 nya itu sebanyak 3 kali atau 4 pangkat 3, hasilnya 64 cm kubik. Contoh soal selanjutnya. Oh, ini latihan soal. Nah, latihan soal ini kamu kerjakan di kertas, lalu hasilnya kamu foto kirim ke WA Bapak ya. Ada 4 soal ya, 1 2 3 4. Nah, ini silahkan dikerjakan di buku kalian, difoto, kirimkan ke WA. Mungkin sampai di sini penjelasan dari Bapak.
Kalau ada pertanyaan bisa kalian ajukan di grup WA ya. Ingat pesan Bapak, tetap di rumah, terapkan 5M ya. Rajin memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, satunya lagi menjaga imunitas tubuh supaya tetap sehat dengan makan makanan yang bergizi, atau bisa kalian beli multivitamin untuk terhindar dari virus corona. Tapi intinya untuk menghindari virus, kalian jangan banyak keluar rumah atau bertemu dengan orang lain atau berkerumun atau pergi ke tempat-tempat yang ramai. Di rumah saja, belajar dari rumah. Kalau ada pertanyaan nanti silahkan dikirim ke WA. Oke. Mungkin sampai di sini pembelajaran dari Bapak. Saya akhiri pembelajaran ini, kita lanjut besok untuk bangun ruang balok ya. Besok kita lanjut. Tetap sehat, tetap semangat, belajar dari rumah. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.